Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 781. Selamat mendengarkan, kakek buyut. Karena kamu mengatakan bahwa David adalah orangnya sangat merusak keluarga Mosley, bukankah itu berarti dia hampir sama setingkat denganmu? Tanya Julia tak percaya. Dia lebih dari itu. Jika itu aku pasti tidak akan bisa menandinginya. Jika saya menebak dengan benar, kekuatan David hampir mencapai puncaknya. Mason menjawab dengan senyum di wajahnya. Itu berarti dia lebih baik darimu sekarang? Julia bertanya, melebarkan tubuhnya yang besar, mata yang cantik. Ya, dia telah melampaui saya benar-benar tidak dapat membayangkannya. David telah mencapai ini di usia yang begitu muda, tetapi kesenjangan kekuatan antara peringkat dewa puncak tidak terlalu besar. Dia bisa mengalahkan, tapi dia tidak bisa membunuh lawan. Jadi, yang tertinggi, pembangkit tenaga listrik di puncak peringkat dewa hanya dapat di peringkat di antara 5 besar. Kakek buyut, menurutmu bagaimana David melakukannya? Dia baru berusia 22 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai titik ini? Seru Julia. Hanya ada satu penjelasan. David dilahirkan untuk ini. Era yang hebat. Jika kita mau untuk mengatasi bencana di masa depan, David adalah orang yang paling kritis. Karena itu, Anda harus mengalahkan David, kata Mason dengan serius. Tapi David telah mencapai ketinggian seperti itu sekarang dan saya hanyalah orang biasa, jadi bagaimana dia bisa menyukaiku? Julia berkata dengan suara rendah. Julia, aku telah menyelidiki David. Pacarnya saat ini adalah seperti orang biasa, dan mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Namun, David mencapai puncak peringkat dewa dan fisiknya sangat kuat. Wanita normal tidak bisa memuaskannya dalam beberapa hal, dan David adalah seorang pemuda berdarah panas, jadi saya yakin Anda akan memiliki peluang. Kakek buyut, apa yang kamu katakan? Jika Anda mengatakan itu lagi, saya akan mengabaikanmu. Setelah Julia selesai berbicara, dia akan berbalik dan memasuki ruangan dengan wajah memerah. Dia sangat menyukai David karena David adalah orang terbaik yang pernah dia temui. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai keunggulan tertinggi dalam setiap aspek. Tidak ada wanita yang tidak akan tergoda oleh pria seperti itu. Setelah lebih banyak berhubungan dengan David, dia juga mulai tenggelam lebih dalam perasaannya. Julia ketakutan. Dia tahu hidupnya sudah berakhir. Kecuali David, dia tidak akan lagi menyukai yang lain. Pria. Ditambah lagi, dia tidak mau puas begitu saja. Jika dia merindukan David, dia mungkin akan melajang seumur hidup. Namun, jika dia berbagi David dengan wanita lain, maka itu terlalu tak terbayangkan. Selain itu, bahkan jika dia mau, apakah David bersedia? Akankah pacarnya bersedia? Tidak. Apa yang saya pikirkan? Julia dengan cepat menghentikan pikiran itu. Julia, ada beberapa hal yang harus kamu perjuangkan sendiri. Sekali kamu rindu itu, akan terlambat untuk menyesalinya. Kakek buyut tidak dapat membantu Anda dengan hal semacam ini, kata Mason sambil menghela nafas. Yang paling dia sesali saat ini adalah tidak bisa mendapatkan Julia dan David bersama. Kalau tidak, dia akan damai bahkan jika dia mati. Kakek buyut, aku mengerti, jawab Julia dengan suara rendah. Dia tahu bahwa kakek buyut sangat ingin dia bersama David. Ini adalah keinginan kakek buyutnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia juga menyukai David dan dia juga ingin bersama David. Namun, David telah menjelaskan bahwa dia punya pacar. Karena dia mengatakan itu berarti dia telah menolaknya. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidur David, bukan? 4 kekuatan besar lainnya adalah yang pertama menerima berita tentang keluarga Mosley. Kemudian, kekuatan yang setingkat di bawah mereka, seperti keluarga yang kuat seperti keluarga raja. Saat ini, keluarga raja bahkan belum sepenuhnya sadar. Setelah bagaimana Mason sangat merusak keluarga Haran. 3 hari lalu, karena keadaan darurat Selena, keluarga raja harus bergegas untuk sepenuhnya mendukung David. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 782. Meskipun mereka mengirim orang untuk mendukungnya, mereka juga melakukannya mencoba mengubah pikiran Selena. Mereka mencoba membuatnya pergi dan membujuk David untuk berhenti bekerja untuk Summerland. Sekarang setelah keduanya tidur bersama, dia harus membawa David kembali kepada raja keluarga secara langsung dan menjadikannya menantu keluarga raja dengan lengkap. Ketenangan pikiran. Dengan bakat yang diperlihatkan David sekarang, dengan sedikit latihan, dia bisa melakukannya hal besar di masa depan. Dia bahkan bisa membantu keluarga raja menjadi kekuatan besar ke-6 di dunia masa depan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak terlalu sering mencaci Selena mengetahui bahwa Selena dan David telah tidur bersama. Mereka bisa melihat bakat David. Orang seperti itu tidak terlalu buruk untuk putri keluarga raja.
Namun, dilihat dari situasi saat ini di Summerland sekarang, mereka harus membawa David kembali dan mencoba membuatnya menjauhkan diri dari Summerland. Jika tidak, Summerland tidak bisa lagi menahan pemeriksaan dari keluarga Haran, atau mereka yakin Mason sudah mati. Banyak kekuatan akan mengejar Summerland dan itu akan menjadi sasaran kekuatan musuh yang tak terhitung jumlahnya di luar negeri. Pada waktu itu, mereka juga akan terlibat. Selena mengerti apa yang lebih tua dalam keluarga, sedang berkata, namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Saat ini, dia tidak bisa memberitahu mereka situasi sebenarnya. Dia hanya bisa berjanji mereka dan mencoba untuk menunda sedikit lebih lama. Ia berharap keadaan segera berbalik. Dia 100% yakin bahwa Summerland tidak akan runtuh begitu saja. Dia hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya berharap itu akan terjadi segera. Dalam 2 hari terakhir, para tetua di keluarga telah beberapa kali berbicara dengannya dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya. Tanpa diduga, sepotong berita yang mengejutkan semua orang dirilis setelah hanya 3 hari. Bukan hanya saja Mason tidak mati, tetapi dia masih hidup dan sehat di puncaknya. Dalam sekali jatuh menukik, dia menimbulkan kerusakan serius pada tim penyelidik yang dipimpin oleh keluarga Haran. Dia membunuh 2 Guard Ranker akhir dan 5 Mid Guard Ranker. Rekor ini benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan Mason, seluruh keluarga raja bukanlah lawannya. Pusat kekuatan tertinggi di puncak Guard Rank memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia sangat mengejutkan. Selama Mason kekuatan penstabil tidak runtuh, tidak ada yang berani melakukan mengacau Summerland. Kali ini, seluruh keluarga King harus berterima kasih kepada Selena. Karena hubungannya dengan David, keluarga raja harus melakukan yang terbaik untuk mendukung Summerland selama masa kesusahan Summerland. Meskipun mereka hanya ingin mendukung David, menantu keluarga raja, apa bedanya? Dari puluhan keluarga dan sekte tersembunyi di Summerland, hanya mereka, sang raja keluarga, Summerland didukung penuh. Ini sudah cukup. Upaya gabungan dari lusinan pasukan lain juga jauh dari itu. Keluarga raja. Sekarang Summerland telah stabil, mereka, sang keluarga raja, secara alami akan mendapatkan manfaat paling banyak. Pada titik ini, mereka tidak dapat meminta Selena membawa David kembali dan memutuskan hubungan Summerland. Semakin tinggi status David di Summerland, semakin dekat hubungannya antara keluarga raja dan Summerland. Pada akhirnya, semakin banyak keuntungan yang akan dipetik keluarga raja. Dengan sosok yang kuat seperti Mason yang melindungi Summerland, keluarga raja akan melakukannya. Hidup damai dan santai di Summerland. Selena pun lega mendengar kabar tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 783. Dia akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada keluarga raja. Namun, saat keluarga raja masih bersemangat, mereka mendapat sepotong bahkan berita yang lebih mencengangkan. Rumah leluhur keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan utama dunia, diratakan dengan tanah oleh seorang pria yang memakai topeng. Tidak hanya anggota keluarga menderita banyak korban, tetapi bahkan puncak Guard Ranker dari keluarga Mosley, Marlon, terluka parah oleh pria bertopeng itu. Berita ini bahkan lebih luar biasa daripada berita tentang Mason yang masih hidup. Keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan utama di dunia, dan mereka memiliki puncak Guard Ranker. Seberapa penting pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Guard Rank? Lihat saja Mason di Summerland. Dapat dikatakan bahwa selama Mason ada, Summerland akan bertahan. Saat Mason meninggal, Summerland juga akan menghilang. Ini adalah kekuatan pencegah dari Guard Ranker puncak. Sekarang, kekuatan top dunia dengan puncak Guard Ranker dipermainkan dan dimusnahkan oleh satu orang tanpa korban bahkan mampu melawan. Lebih penting lagi, orang bertopeng ini ternyata adalah Dark Capes Silver. Perlu diketahui bahwa menurut berita dari acara akbar yang terpilih yang ada di Summerland belum lama ini, kemungkinan besar Silverface berasal Summerland berdasarkan tindakannya. Artinya, Summerland sekarang memiliki 2 kekuatan tertinggi di puncak Dewa Pangkat. Dengan baik semua kekuatan di dunia yang menerima berita ini tercengang. Kekuatan dengan 2 Guard Ranker puncak, hanya bisa dikatakan bahwa Summerland dulu sangat pandai bersembunyi. Baru saja, itu terlihat sangat lemah, dan sepertinya negara itu akan segera hancur. Namun, dalam sekejap mata, itu menjadi binatang buas dan memamerkan taringnya. Itu benar-benar membuat semua kekuatan sedikit lengah dan mengguncang mereka sampai ke intinya. Delmon mengadakan pertemuan keluarga lain hanya beberapa jam kemudian. Inti dari keluarga raja sangat penasaran. Pertemuan keluarga baru saja diadakan pagi ini untuk mengumumkan berita bahwa Mason telah menimbulkan kerusakan serius pada keluarga Haran, dan mereka tetap bersemangat. Kenapa dia meminta pertemuan lagi? Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi? Melihat semua orang ada di sana, Delmon berkata, Howard, Selena,
kalian berdua menghadiri acara akbar yang terpilih yang ada di Summerland dan kalian berdua telah bertemu wajah perak. Beritahu kami apa yang Anda pikirkan tentang wajah perak. Meskipun Howard tidak mengerti mengapa kakeknya tiba-tiba menyebutkan wajah perak, dia masih berdiri dan berkata, "Kakek, kami tidak mengenal wajah perak itu dengan baik. Dia memakai topeng sepanjang waktu dan kita belum pernah melihat wajah aslinya. Tapi dia sangat kuat." Delmon mengangguk. "Bagaimana denganmu, Selena? Apakah Anda punya ide?" "Tidak. Kakek, apakah kamu menyatukan kita semua karena sesuatu terjadi wajah perak?" Selena bertanya. "Aku memang memanggil kalian semua ke sini lagi karena wajah perak," kata Delmon dengan anggukan. Apa yang terjadi pada wajah perak? Kakek, katakan padaku apa yang terjadi Silverface." Selena langsung bertanya gugup. Dia tahu identitas wajah perak. Wajah perak adalah David, dan dia menganggap David sebagai suaminya masa depan. Jadi, ketika dia mendengar kakek mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada wajah perak, Selena langsung gugup. Dia takut sesuatu yang buruk terjadi pada David. Delmon terkejut dengan reaksi gugup Selena. Segera setelah itu, dia menatap Selena dengan sesak napas dan bertanya, "Selena, katakan padaku, apakah kamu tahu wajah perak?" Aku tidak. Kakek, tolong, beritahu aku apa yang terjadi pada wajah perak." "Karena Anda tidak mengenal wajah perak, mengapa Anda begitu mengkhawatirkannya?" "Memberitahu saya, apakah kamu mengenalnya?" "Sangat penting, Selena, kamu selalu baik gadis kepada saya, dan Anda tidak akan berbohong." Aku tahu wajah perak, tapi aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasnya." "Kakek, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada wajah perak terlebih dahulu?" Karena dia bisa tak mengelak dari topik, Selena hanya bisa menjawab dengan jujur. Sekarang, kekhawatiran terbesarnya adalah apa yang terjadi pada wajah perak. "Selena, apakah kamu benar-benar mengenal wajah perak?" Lalu, apakah dia kenal kamu?" tanya Delmon kaget. Dia sedikit takut Selena hanya akan mengenal Silverface secara sepihak dan wajah perak tidak tahu siapa dia. Jadi, dia bertanya lagi. "Ya," jawab Selena, "masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 784. "Lalu, bagaimana hubunganmu dengannya?" Delmon bertanya dengan gugup lagi. "Tidak apa-apa, kakek, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada wajah perak terlebih dahulu?" Selena bertanya dengan cemas. Delmon tersadar. Semakin dia memandang Selena, semakin dia merasa gembira dan gembira. Cucu perempuan ini tidak hanya terikat pada David, bakat tak tertandingi, dia bahkan mengenal wajah perak, pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng. Menilai dari reaksinya, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka berdua. Delmon bahkan mungkin mulai menjalin hubungan dengan keduanya. Dengan kekuatan keluarga raja saat ini, jika ada rangker dewa puncak di belakang mereka, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan mereka akan menjadi eksistensi kedua setelah 5 kekuatan utama. Saat memikirkan hal ini, Delmon, seorang lelaki tua yang terbiasa dengan perubahan dunia, juga merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat ini. Selanjutnya, Delmon memberitahu semua orang bagaimana wajah perak melawan keluarga Mosley sendirian. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Delmon, seluruh aula terdiam. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada berita bahwa Mason masih hidup. Kemudian, semua orang memandang Selena. Karena dia baru saja mengatakan bahwa dia mengenal wajah perak dan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini di puncak Gatreng, apa artinya itu? Semua anggota inti keluarga raja mengerti. Selena tercengang saat mendengar kabar tersebut. Kejutan di hatinya lebih kuat dari orang lain. Itu karena dia mengetahui identitas sebenarnya dari wajah perak. Wajah perak adalah David. Apakah ini berarti bahwa David sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng? Dia berdiri di puncak ekosistem dunia. Selena menunjukkan senyum pahit. Keduanya tidak jauh berbeda dalam hal usia, bukan? Namun, celah kekuatan ini terlalu besar. Adapun orang nomor satu lainnya di antara generasi muda di berbagai bidang, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan David. Mereka adalah dunia yang terpisah. Namun, saat itu Selena merasa bangga di hatinya. Ini adalah calon suaminya, seseorang yang kepadanya dia rela menunjukkan segalanya, termasuk jiwa dan raganya. Semakin bagus David, semakin terbukti bahwa Selena memiliki selera yang bagus. Baiklah, dia harus segera membangun hubungan antara mereka berdua. Selena cukup percaya diri. Dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan siapapun dalam aspek apapun. Ditambah lagi, dia tahu David memiliki perasaan padanya. Namun, satu-satunya masalah adalah David sudah punya pacar. Dia harus sangat menyukai pacarnya. Karena itu, sepertinya dia harus mulai dengan milik David. Pacar perempuan, masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 785. Selena, bisakah kamu mengundang wajah perak ke rumah sebagai tamu? Delmon bertanya penuh harap. Selama wajah perak, rangker Dewa Puncak, datang ke keluarga raja sebagai tamu, status keluarga raja akan langsung naik. Semua anggota inti keluarga raja di aula menatap Selena, menunggu jawabannya. Kakek, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Saya berjanji pada wajah perak bahwa saya tidak akan mengungkapkan identitasnya. Anda tahu konsekuensi membuat pria yang begitu kuat marah, jadi lupakan saja untuk saat ini, jawab Selena. Kalau begitu, lupakan saja. Jangan membuat si muka perak marah, kamu harus menjaga hubungan baik dengannya seperti ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga raja, kata Delmon dengan kecewa. Bukan hanya dia yang kecewa, inti dari keluarga raja di aula menunjukkan ekspresi kecewa. Sekarang, siapa yang tidak ingin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini di puncak Tuhan? Pangkat, Selena juga menyadarinya. Dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, kakek, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan wajah perak. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, jadi dia selalu memakai masker. Jika dia mengungkapkan identitasnya suatu hari nanti, saya berjanji akan mengundangnya sebagai tamu. Mata Delmon berbinar ketika dia mendengar kepastian Selena. Dia buru-buru berkata, itu bagus. Selena, hubunganmu dengan Silverface harus dilanjutkan. Akan lebih baik jika Anda bisa lebih dekat dengannya. Keluarga raja akan melakukannya, sepenuhnya mendukung Anda dengan apapun yang Anda butuhkan. Oke, kakek, jawab Selena. Juga, Selena, karena kamu memiliki hubungan dengan David, Summerland stabil sekarang dan David akan segera kembali. Dia masih muda dan saya yakin dia sangat muda gencar sekarang. Anda harus pindah dan tinggal bersamanya, tambah Delmon. Idenya sederhana, meskipun wajah perak mengenal Selena, mustahil untuk mengikat keluarga raja. Itu akan cukup untuk menjaga hubungan baik dengannya. Namun, David adalah menantu keluarga raja. Dia memiliki peluang yang cukup bagus menjadi rangker Dewa Puncak di masa depan dan keluarga raja akan menjadi dermawan terbesar dalam kasus ini. Hah, kakek, bukankah ini terlalu cepat, kata Selena, sambil merona. Cepat, apakah secepat kalian berdua? Balas Delmon. Dia tidak sangat curiga dengan hubungan Selena dengan David. Terakhir kali Selena dikirim ke acara akbar orang-orang terpilih Summerland, dia dikirim dengan tujuan menikah dengan orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. David memang yang paling menonjol di antara semua orang. Namun, pada saat yang sama, dia juga seorang pemuda yang penuh semangat. Selama Selena mengambil inisiatif, Delmon benar-benar tidak memikirkan David bisa melawan. Atau setidaknya tidak ada pemuda yang bisa menolak. Baiklah, saya mengerti. Baiklah, semuanya, bubar. Dalam sehari, dua peristiwa mengejutkan berturut-turut melanda dunia seperti badai. Namun, kecepatan setiap orang menerima berita itu berbeda. Itu dimulai dengan kekuatan besar terlebih dahulu dan kemudian perlahan menyebar ke telinga beberapa kekuatan kecil. Tentu saja, reaksinya sama di dalam pasukan kecil. Di mata orang biasa, berita semacam ini berada di luar jangkauan mereka. Semua yang tersembunyi, keluarga dan sekte di Summerland, kecuali keluarga raja, memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka. Mereka sangat menyesalinya. Mengapa mereka tidak menawarkan bantuan ketika tim disiplin Summerland memintanya? Mendukung, Summerland memiliki dua pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng dan mereka sudah menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama. Semua kekuatan lain hanya menunjukkan satu Gatrangker puncak. Ketika keluarga raja sepenuhnya mendukung Summerland, mereka menunggu keluarga raja mempermalukan diri mereka sendiri. Keluarga raja awalnya adalah keluarga tersembunyi nomor 1, sekarang mereka bertaruh berat di Summerland dan menang. Siapa yang bisa mengguncang posisi ini di masa depan? Kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin lebar. Keluarga raja pasti akan menonjol. Tidak heran keluarga raja menjadi keluarga tersembunyi nomor 1 bagi banyak orang bertahun-tahun. Mereka memiliki mata yang sangat bagus. Dan ini membuat kekuatan lain merasa malu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 786. Adapun keluarga Dominic dan Star Alliance. Tampaknya mereka benar-benar menghilang di tanah Summerland. Tidak ada berita sama sekali tentang mereka. Saat ini, mereka hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi dengan baik dan tidak ketahuan. Summerland, kalau tidak, itu akan menjadi hari di mana seluruh keluarga mereka akan musnah. Setelah apa yang mereka lakukan di Summerland, mereka ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidup mereka, hidup dalam ketakutan. Mereka mungkin akan ditemukan suatu hari nanti dan terhapus dari muka bumi. Hari berikutnya, Springfield di Summerland, di dalam markas ibu kota Liga Timur.
Pearl bekerja di kantor manajer umum. Setelah kembali ke Summerland dan mengalami peristiwa itu bersama Walt, dia hanya beristirahat selama 2 hari sebelum kembali ke Springfield untuk mulai bekerja. Meskipun David memintanya untuk mengambil lebih banyak hari libur, David sibuk, dan dia merasa bosan tinggal sendiri. Jadi, dia datang ke Springfield dan mulai bekerja. Cincin cincin cincin, cincin cincin cincin. Pearl, yang sibuk dalam pekerjaannya, mendengarnya. Dering telepon. Kemudian, dia mengangkat telepon dan melihatnya. Itu dari seorang bawahan yang pergi ke luar negeri bersamanya. Sebelum dia pergi, dia juga menyerahkan semua pekerjaannya di luar negeri kepada bawahannya. Halo, Pearl menjawab telepon. Halo, Nona Warner, suara wanita datang dari telepon. Apakah ada yang salah? Tanya Pearl. Nona Warner, Anda meminta saya untuk diam-diam menanyakan tentang keluarga Mosley dan saya baru saja membayar mahal untuk mendapatkan berita tentang keluarga Mosley dari mitra. Oh, ceritakan sekarang, apakah keluarga Mosley telah melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini? Pearl bertanya penuh semangat. Ketika dia mendengar bahwa itu tentang keluarga Mosley, dia langsung menjadi grogi. Keturunan langsung dari keluarga Mosley, Walt, masih ditahan. Tanah air, dengan kekuatan keluarga Mosley, mereka tidak akan adil biarkan ini pergi begitu mudah. Begitu pihak lain menjadi serius, dia benar-benar takut David akan mendapatkan terluka. David adalah segalanya bagi Pearl sekarang. Bahkan jika David menyuruhnya untuk tidak khawatir, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Dia sudah lama berada di luar negeri, jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan keluarga Mosley. Begitu orang mendengar nama keluarga itu, semua orang yang dia hubungi dengan akan lari bersembunyi seperti tikus bertemu kucing. Bahkan ada beberapa konglomerat besar yang lebih kuat dari Liga Timur ibu kota yang begitu ketakutan hingga tidak berani mengintip. Mereka ketakutan hanya dengan nama keluarga, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Mosley. Dia juga mengetahui bahwa keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar teratas di dalam dunia. Sementara itu, Summerland juga termasuk di antara 5 kekuatan tersebut. Artinya, hanya seluruh negara Summerland yang bisa bersaing dengan keluarga Mosley. Bahkan jika David memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak bisa menandinginya. Seluruh Summerland. Suatu ketika keluarga Mosley bernegosiasi dengan Summerland di bawah nama keluarga mereka, David mungkin menjadi orang buangan. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia akan menyelamatkan David? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 787. Nona Warner, menurut kabar yang baru kudapat, keluarga Mosley memang mengambil langkah besar. Tidak diketahui siapa yang mereka sakiti, tetapi orang itu pergi ke rumah mereka. Apa? Orang itu pergi ke rumahnya? Apa yang telah terjadi? Tolong beritahu saya dengan jelas, saya sangat cemas, tanya Pearl cepat. Seseorang menerobos masuk ke rumah leluhur keluarga Mosley kemarin dan kastil yang mereka miliki yang telah ada selama ratusan tahun diratakan dengan tanah. Tampaknya banyak anggota keluarga Mosley juga tewas dan terluka. Kali ini bisa dikatakan keluarga Mosley mengalami kerugian besar. Saya mendengar bahwa keluarga Mosley sangat mendominasi, dan mereka selalu menjadi pengganggu. Jadi saya tidak menyangka hal ini terjadi pada mereka hari ini. Pearl tercengang ketika mendengar berita itu. Rumah leluhur keluarga Mosley diratakan dengan tanah, keluarga menderita banyak korban, siapa yang akan memiliki kebencian yang begitu kuat terhadap keluarga Mosley? Ini adalah pemusnahan seluruh keluarga. Siapa orang yang sangat membenci keluarga Mosley? Pearl tiba-tiba teringat sosok. Apakah itu? David. Dia bilang dia tidak takut pada keluarga Mosley dan bahkan dia akan melakukannya. Mengejutkan saya. Mungkinkah ini? Apakah dia membalas saya dengan kejatuhan keluarga Mosley? Apa itu mungkin? Sangat. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Keluarga Mosley telah ada selama ratusan tahun. Mereka sangat kuat, dan mereka membuat takut banyak orang. Namun, mereka diserang saat ini dan rumah leluhur mereka yang telah ada selama lebih dari 100 tahun juga dihancurkan. Selain David, Pearl tidak dapat memikirkan siapapun yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan ini. Bahkan jika pasukan lain ingin menyerang keluarga Mosley, mereka tidak akan memilih untuk melakukannya dengan cara ini. Namun, saat ini, Pearl masih memiliki tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia sangat ingin mengetahui seluk-beluk masalah ini. Jika keluarga Mosley bisa berada di antara 5 kekuatan besar teratas di dunia. Kalau begitu, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jika David benar-benar orang yang melakukan ini pada keluarga Mosley, lalu bagaimana dia sekarang? Di mana dia? Apakah dia menderita luka? Apakah lukanya serius? Apakah dia akan pulih di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya? Ketika Pearl memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Tahukah kamu siapa yang menyebabkan keluarga Mosley menderita kerusakan yang begitu parah? Apakah itu laki-laki atau perempuan?
Berapa umur mereka? Berapa tinggi mereka? Berapa beratnya? Pearl bertanya dengan suara yang hampir bergetar. Nona Warner, saya tidak tahu semua detail itu. Saya hanya tahu bahwa orang ini memakai topeng. Saya tidak berpikir ada yang tahu siapa mereka. Oh, baiklah. Terima kasih. Aku harus pergi sekarang, jadi aku akan menutup telepon dulu. Pearl menutup telepon dengan tangannya yang gemetar. Dia tidak bisa menghentikan air matanya jatuh. Mereka jatuh di mejanya satu persatu. David, apakah itu kamu? Kamu ada di mana? Pearl dengan cepat mencari nomor telepon David. Kemudian, dia menenangkan diri dan menelepon David. Bip bip bip. Sementara Pearl menunggu dengan cemas, seseorang akhirnya mengangkat teleponnya. Kemudian, sebuah suara yang familiar berkata, "Halo, Miss Pearl." "David, kamu di mana sekarang?" Pearl bertanya dengan suara gemetar. "Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 788. "Ada apa, Nona Pearl?" tanya David. Dia bisa mendengar bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena nada Pearl. "Tidak ada, kamu memberitahuku di mana kamu berada." Setelah Pearl selesai berbicara, dia dengan cepat menambahkan, "Jangan bohong, aku, uhuk-uhuk. Aku, uhuk-uhuk." Sebelum David selesai berbicara, dia terbatuk beberapa kali. Pearl mendengar David batuk terus-menerus dan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi dan mereka mengalir panik. Dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis keras. "David, kamu, ada apa denganmu?" Pearl bertanya dengan suara terisak. "Saya baik-baik saja." Batuk-batuk-batuk. "Nona Pearl, ini hanya flu ringan, jangan khawatir," jawab David. "Di mana kamu sekarang? Aku punya sesuatu untuk diurus di Falconia. Aku akan segera kembali, uhuk-uhuk." "Nona Pearl, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Ini pertama kalinya saya di sini, jadi saya hanya batuk-batuk-batuk, tidak terbiasa. Aku akan segera sembuh." Batuk terus-menerus David datang melalui telepon. Pearl merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk dengan pisau. Dia tidak bodoh. Keluarga Mosley dihancurkan, dan David kebetulan berada di Falconia. Selain itu, karena urusannya sendiri, David menjadi musuh bebuyutan keluarga Mosley. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Sebagai manajer umum ibu kota Liga Timur, Pearl bisa dianggap berada di kelas atas. Dia sudah lama tahu tentang keberadaan seniman bela diri. Fisik seorang seniman bela diri jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka tidak bisa masuk angin. David pasti terluka. Setelah menghubungkan semua titik, Pearl hampir yakin bahwa David adalah orang yang menerobos masuk ke kediaman Mosley dengan topeng dan menyebabkan semua korban itu. Plus, dia hanya melakukan ini karena dia ingin membalaskan dendamnya. Sekarang, dia bahkan terluka karena ingin membalaskan dendamnya. "David, bisakah kamu berhenti berbohong padaku? Apakah kamu terluka?" Pearl bertanya sambil menangis. Bagaimana aku bisa terluka?" "Nona Pearl, berhentilah berpikir berlebihan. Kemarin, seseorang yang memakai topeng masuk ke rumah keluarga Mosley. Mereka menghancurkan rumah leluhur keluarga Mosley yang telah ada selama ratusan tahun dan menyebabkan keluarga Mosley menderita banyak korban." "David, apakah kamu orang itu? Selain Anda, saya tidak bisa memikirkan orang lain yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan hal seperti itu." "Miss Pearl, jadi kamu sudah tahu. Aku berencana untuk kembali dan memberimu, uhuk-uhuk, kejutan." Ketika David melihat bahwa dia telah terungkap, dia memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Bagaimanapun, Pearl akan mengetahuinya cepat atau lambat. Hanya saja dia terkejut Pearl akan mendapatkan berita begitu cepat. "David, kenapa kamu melakukan ini? Anda bahkan tidak memikirkan keselamatan Anda sendiri untuk membalaskan dendam saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang harus saya lakukan?" Pearl akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak keras. "Nona Pearl, jangan menangis. Saya yakin bahwa saya bisa melakukannya. Kalau tidak, saya tidak akan sebodoh itu untuk menghadapi mereka secara langsung." David dengan cepat menghibur. "Percaya diri, jika Anda percaya diri, mengapa Anda terluka? Itu hanya cedera ringan. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari pemulihan." Keluarga Mosley hampir hancur sendiri, dan bahkan Grandmaster mereka terluka parah. "Saya percaya mereka tidak akan dapat pulih untuk waktu yang lama. Bagaimana menurutmu, Nona Pearl?" "Huk, aku luar biasa, kan?" kata David dengan bangga. "David, apakah menurutmu aku akan senang jika kamu melakukan ini?" "Anda salah," Pearl berkata dengan marah sambil menangis. "Hah, Nona Pearl." David tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Awalnya, tujuan utama dia mengambil tindakan terhadap keluarga Mosley kali ini adalah untuk membalaskan dendam Pearl. Karena Walt si hedonis ingin menggunakan kekuatan pencegah dari keluarga Mosley untuk memaksa Pearl tunduk padanya, maka dia akan bertindak langsung melawan sumbernya. Dia akan menghancurkan harapan Walt dan membiarkannya mati dalam keputusasaan.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 789. Namun, jawaban Miss Pearl membuatnya sedikit linglung. Bukankah Nona Pearl harus bahagia dan bersemangat? Mengapa dia terdengar sangat marah? David bingung. David, aku benci Walt dan kuharap semua hal buruk dalam hidup terjadi pada semua orang di keluarganya. Tapi aku tidak ingin kamu terluka. Bahkan jika Anda menggabungkan semua kehidupan orang-orang di keluarga Mosley, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di kepala Anda. Saya tidak ingin Anda pergi ke keluarga Mosley untuk membalaskan dendam saya. Saya tidak ingin Anda terluka demi saya hanya ingin Anda sehat. Apakah Anda mengerti? Pearl menangis. David tertegun. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergerak. Dia tidak menyangka dirinya memiliki tempat yang begitu penting di hati Pearl. Nona Pearl, berhentilah menangis. Aku mengerti, bisik David. Kamu tidak mengerti. Jika Anda mengerti, Anda tidak akan melakukannya dan membuat saya sangat khawatir tentang Anda. Nona Pearl, ini hanya apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, tetapi apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan di dalam hati saya? Saya tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan Anda seperti itu, tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat latar belakangnya, saya tidak akan membiarkan dia menggertak Anda seperti itu. Saya percaya diri untuk melawan mereka kali ini, tetapi bahkan jika tidak, saya pasti akan membuat keluarga Mosley membayar harganya. Sekarang, giliran Pearl yang tertegun. Dia seharusnya bahagia saat ini karena kata-kata David menunjukkan bahwa dia juga sangat penting baginya. Namun, dia tidak bisa menghentikan air matanya. David, aku ingin melihatmu sekarang. Aku ingin melihatmu saat ini juga, segera. Tunggu aku. Pearl menutup telepon setelah berbicara. Setelah dia berkemas, dia menuju ke bandara. David berada di kota yang paling dekat dengan perkebunan keluarga Mosley di Falconia saat ini. Dia tersenyum pahit ketika dia mendengarkan nada di telepon. Dia akan kembali ke Summerland, jadi mengapa Nona Pearl datang ke sini saat ini? Lupakan saja, aku akan menunggunya saja. Setelah itu, David batuk beberapa kali. Kali ini, meski kediaman Mosley rusak parah, seluruh keluarga Mosley juga mengalami kerugian besar. Namun, Marlon juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia maju untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng beberapa dekade yang lalu. Marlon menemukan kelemahan pada David, yang menyebabkan David mengalami pukulan berat dan melukai organ tubuhnya. Meski tidak terlalu serius, butuh beberapa hari juga untuk pulih. Itu sebabnya dia tidak pulang kemarin. David adalah seorang ahli pengobatan tradisional, jadi dia tahu betul kondisinya. Dia seharusnya tidak terlalu banyak bergerak setelah terluka kemarin, dan dia harus tinggal untuk hari lain. Setelah perawatan tadi malam, dia merasa jauh lebih baik, dan dia siap untuk kembali hari ini. Namun, Pearl mengetahui apa yang telah terjadi dan akan datang. Jadi, David hanya bisa menunggu Pearl datang. Saat sore hari, tok tok tok, terdengar ketukan di pintu kamar hotel tempat David menginap. Dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Saat dia membuka pintu, David melihat wajah cantik menangis. Sebelum dia bisa menjawab, dia mencium aroma manis dan tubuhnya dipegang erat oleh Pearl. David secara pasif mundur beberapa langkah. Kemudian, dia dengan lembut menutup pintu. Pearl hanya memeluk David dengan erat dan tidak berbicara. Sementara itu, David juga tetap diam dengan bijaksana. Setelah beberapa menit, Pearl melepaskan David. Kemudian, dia hanya menatapnya diam-diam sementara David juga melihat ke belakang ke wajah cantik di depannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 790. Matanya sedikit merah dan bengkak, rupanya dia sudah lama menangis. Nona Pearl, David membuka mulutnya dan ingin menanyakan sesuatu. Namun Pearl tidak memberinya kesempatan sebelum mendorongnya ke tempat tidur. Namun saat David jatuh di tempat tidur dia mengeluarkan suara kesakitan. Apa masalahnya? Apa yang salah David? Apakah aku menyakitimu? Di mana? Tunjukkan kepadaku. Baru dengan cepat bangkit dari David dan bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa Nona Pearl, ini hanya luka ringan. Saya seorang dokter jadi saya mengerti situasi saya dan saya akan membaik saja dalam 2 hari lagi. Sebutkan berkata, dia melakukan itu dengan sengaja. Cederanya tidak serius dan setelah mengobati dirinya tadi malam dia hampir sembuh. Alasannya adalah dia khawatir keadaan akan segera lepas kendali. Menilai dari sikap Pearl, sepertinya dia tidak akan menyerah, sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu dia, hanya bisa melakukan ini untuk menenangkan Pearl. Meskipun dia sudah lama menahan diri, tidak adil bagi Pearl jika dia tidur dengannya seperti ini karena dia punya pacar. David, kamu di mana? Kamu melukai dirimu sendiri, katakan padaku. PR bertanya dengan cemas. Saya mengalami sedikit trauma di dada saya tapi saya baik-baik saja, jawab David. Apa kita jaga kita pada organ internal Anda adalah masalah besar,
Ayo David, aku akan membawamu ke rumah sakit. Pearl berdiri dan mencoba menyeret David ke rumah sakit, untuk pemeriksaan. Saya tidak perlu pergi ke rumah sakit, para dokter di rumah sakit tidak sebaik saya, ini benar-benar hanya luka ringan. Saya tidak akan bercanda dengan tubuh saya, kata David. Betulkah, Pearl? Bertanya dengan tidak percaya. Betul, David menjawab dengan tegas. Bagus, jika Anda merasa tidak enak badan, pastikan untuk memberitahu saya, dan saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Baiklah, keduanya terdiam beberapa saat. Pearl adalah orang pertama yang bertanya. David, apakah yang Anda katakan di telepon itu benar? Apa? Tanya David, bahwa kamu tidak akan membiarkan, siapapun, aku tidak peduli siapa itu. Tentu saja, kecuali Anda bersedia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda untuk melakukan apapun, bahkan dewa sendiri, jawab David dengan serius. Kalau begitu tidurlah denganku sekarang, kata Pearl sambil menatap David. Hah? David tertegun. Aku berkata aku ingin kamu tidur denganku sekarang, ulang Pearl. Nona Pearl, kita tidak bisa melakukan ini, saya akan melakukan hal lain. Tetapi bukan ini karena itu tidak adil bagi Anda, kata David dengan senyum masam. Kenapa tidak? Bagaimana itu tidak adil bagi saya? Aku menyukaimu dan kamu memiliki aku di hatimu David. Aku tidak bisa jatuh cinta dengan orang lain dalam hidupku, kecuali kamu. Petik 2. Aku punya pacar, kata David dengan suara berat. Aku tidak peduli, saya hanya ingin kamu, aku hanya ingin memilikimu meski hanya 1 jam David. Petik 2. Bisakah kamu meninggalkanku dengan kenangan yang baik? Air mata mengalir di wajah Pearl lagi saat dia berbicara. Nona Pearl, saya tidak bisa, hanya saja kami terlambat bertemu. Celia adalah teman sekelas SMA saya. Dia telah menungguku selama beberapa tahun, jadi aku tidak bisa mengecewakan. Lalu kenapa kau begitu baik padaku? Karena aku juga memilikimu di hatiku, aku ingin melindungimu dan aku tidak ingin ada yang menyakitimu. Sayangnya saat ini, saya tidak bisa memberikan apa yang Anda inginkan, kata David sedih. Dia sangat berkonflik sekarang, dia sudah memiliki Celia di hatinya, tapi sekarang baru juga masuk ke dalamnya. Bisakah dia melihat Pearl jatuh ke pelukan pria lain? Tentu saja tidak, karena itu dia tidak tahu harus berbuat apa, itu seperti memasuki jalan buntu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 791. Pearl menatap David, tak satu pun dari mereka berbicara. Tetapi dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir. David tidak tahan dengan suasana di ruangan itu. Baru saja, dia melihat sesuatu yang berbeda dalam emosi yang ditunjukkan melalui mata Pearl. Karena itu, dia memikirkannya dan berkata, Nona Pearl, beri aku waktu. Jika kita masih hidup setelah bencana, saya pasti akan memberikan jawaban. Oke, apakah malapetaka itu benar-benar ada? Tanya Pearl. Menurut catatan beberapa kekuatan kuno, malapetaka memang ada. Tapi tidak ada yang tahu apa sebenarnya itu, jawab David. Kapan bencana akan terjadi? Saya tidak mengetahuinya. Jika malapetaka tidak datang dalam 20 atau 50 tahun lagi, apakah Anda akan memimpin saya seperti ini? Kalau begitu mari kita atur selama 5 tahun. Oke, sudah beres. Pearl berhenti menangis. Dia akan puas selama masih ada harapan. Yang paling dia takuti adalah bahwa David tidak akan menawarkan harapan apapun padanya dan langsung bersikap dingin padanya. Jika demikian, dia akan kehilangan arti keberadaan dalam kehidupan ini. Sekarang, David adalah alasan baginya untuk hidup. Plus, dia masih bisa menunggu selama 5 tahun lagi. 5 tahun kemudian, dia baru berusia 30 tahun. Meskipun dia tidak lagi muda, dia akan berada di masa jayanya. Ya, itu kesepakatan, jawab David juga. Dia terpaksa melakukan ini. Pada saat itu, dia melihat keputusasaan di mata Pearl. Ini sangat mengejutkannya. Jika dia tidak menemukan alasan untuk menunda ini, David takut Pearl akan melakukan sesuatu yang bodoh. Ketika itu terjadi, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Namun, jika dia bertindak terlalu jauh dengan Pearl sekarang, dia akan mengecewakan Celia. Satu-satunya cara sekarang adalah menyeretnya selama mungkin. Dia akan memutuskan kapan dia akhirnya tidak bisa menyeretnya lebih lama lagi. Malapetaka akan datang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Mason mengatakan bahwa malapetaka itu benar-benar ada, maka itu akan terjadi kemungkinan besar datang pada akhirnya. Suasana akhirnya mereda, Pearl kembali seperti semula, matanya tidak lagi penuh keputusasaan, melainkan digantikan oleh harapan. David akhirnya menghela nafas lega, dia awalnya ingin berangkat dengan pesawat malam ini. Namun, Pearl menolak apapun yang dia katakan. Dia bersikeras agar dia beristirahat selama 2 hari lagi dan bahwa dia hanya kembali ke pedesaan setelah dia sembuh. David hanya bisa setuju setelah melihat tatapan tegas Pearl. Meskipun dia tahu dia baik-baik saja, Pearl tidak. Saat ini, setelah 2 peristiwa besar yang dia dan Mason ciptakan di Summerland, tidak ada lagi yang berani keluar untuk menimbulkan masalah.
Negara itu damai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 792. Oleh karena itu, tidak ada bedanya jika dia kembali lebih awal atau lebih lambat. Falconia, di dalam kastil keluarga Chris, sebuah pertemuan penting sedang diadakan saat ini. Protagonis pertemuan itu adalah 3 keluarga misterius di belakang Falconia. Keluarga Chris, keluarga Mosley, dan keluarga Oxys. Usai 2 peristiwa besar kemarin, kekuatan yang diperlihatkan Summerland mengejutkan semua orang. 2 kekuatan tertinggi di puncak God Rank bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sendirian. Oleh karena itu, 2 keluarga lainnya diundang oleh keluarga Chris untuk membahas bagaimana menghadapi Summerland. Selama ketiga keluarga itu bergabung, maka tidak ada kekuatan di dunia yang bisa melawan mereka. Summerland tidak berbeda, tentu saja, mereka juga tidak bisa menghancurkan Summerland. Mereka tidak dapat membunuh 2 pembangkit tenaga tertinggi di puncak God Rank hanya karena mereka menginginkannya. Pertemuan ini juga diadakan di tingkat tertinggi. Pemeringkatan Dewa Puncak dari 3 keluarga semuanya telah tiba. Bahkan Marlon yang terluka parah oleh David kemarin pun tak terkecuali. Saat mengetahui bahwa pria bertopeng yang membobol keluarga Mosley kemarin berasal dari Summerland, Marlon merasa sangat dirugikan. Dia ingin mencari kesempatan untuk membalaskan dendam keluarganya. Saat ini, keluarga Chris ingin bekerja sama, jadi hanya ini yang bisa diminta oleh keluarga Mosley. Perwakilan dari 3 keluarga misterius yang menghadiri pertemuan tersebut adalah Bieber Chris, Marlon Mosley, dan Kaiser Oxys. Huk. Marlon duduk di kursi, terlihat sakit dan batuk terus-menerus. Marlon, sepertinya kamu terluka parah, tanya Kaiser. Ini memang cukup serius, dan saya perlu waktu untuk pulih, jawab Marlon. Ceritakan padaku tentang orang berwajah perak yang kau lawan. Karena dia bisa melukaimu seperti ini, dia pasti bukan orang biasa, kata Bieber. Dia sangat kuat dan dia seharusnya mendekati puncak. Tampaknya pengalaman bertarungnya sedikit kurang. Tetapi dia sering dapat memprediksi rute dan taktik serangan saya, dan merespons lebih awal. Dia seseorang yang sangat kontradiktif, tapi nyata. Aku tidak begitu mengerti dia, dan menurutku dia juga tidak terlalu tua, jawab Marlon setelah berpikir sejenak. Apakah ada rentang khusus karena kamu bilang dia tidak setua itu? Kaiser bertanya. Kurasa dia tidak lebih dari 50 tahun, jawab Marlon. Dia berusia di bawah 50 tahun dan dia hampir mencapai puncaknya. Marlon, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kaiser bertanya dengan tidak percaya. Kaiser, jangan meragukan penilaianku. Di ranah kami, meskipun pihak lain memakai topeng, kami dapat menilai usia mereka secara umum dari penampilan, perilaku, suara, dan aspek lainnya, kata Marlon dengan serius. Dia akan mencapai puncak dan dia bisa memprediksi serangan lawan, tapi usianya tidak lebih dari 50 tahun. Karakter macam apa ini? Tanah misterius Summerland memang memiliki banyak bakat tersembunyi. Itu benar, Summerland selalu menjadi tempat yang misterius. Bahkan di saat-saat paling kacau, tidak ada yang berani masuk ke tempat itu, Kaiser juga setuju. Mereka semua hidup di era Summerland berada di sisi yang lebih lemah 100 tahun yang lalu. Meski begitu, tidak semua orang berani melangkah ke Summerland. Bieber, kamu tidak hanya mengundang kami ke sini untuk membicarakan hal-hal membosankan ini, kan? Menjadi lebih praktis. Bagaimana seharusnya kita bekerja sama? Summerland berani mengambil tindakan terhadap keluarga saya, jadi saya harus membuat mereka membayar harganya. Marlon mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar. Dia sangat membenci wajah perak, yang juga adalah David, sehingga dia ingin mencabik-cabiknya. Setelah perang ini, keluarga Mosley tidak hanya kehilangan pamornya, tetapi juga menjadi bahan tertawaan banyak kekuatan besar di dunia. Bagaimana dia bisa menanggung keluhan ini? Kaiser juga menatap Bieber saat ini. Karena Bieber mengundang mereka ke pertemuan ini, maka dia pasti punya ide. Itu tergantung pada apakah ide itu untuk kepentingan mereka. Selama itu adalah situasi yang menguntungkan mereka bertiga, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Alasan mengundang Anda datang ke sini hari ini memang untuk mempererat kerjasama kita, tetapi mungkin sedikit berbeda dari yang Anda pikirkan. Anda harus siap secara mental, kata Bieber sambil tersenyum. Oh, apa bedanya? Kami semua mendengarkan, kata Marlon tidak setuju. Itu benar, beritahu kami. Berhenti bicara omong kosong. Kaiser mengikuti. Mereka bertiga adalah kenalan lama yang sudah saling kenal selama lebih dari 100 tahun. Karena mereka berasal dari keluarga yang terpisah, mereka akan selalu bertengkar secara terbuka dan rahasia, sehingga hubungan mereka tidak begitu baik. Namun, mereka semua sama kuatnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 793. Oleh karena itu, mereka tidak begitu pendiam satu sama lain,
dan mereka akan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Alasan saya mengundang Anda berdua ke sini hari ini adalah karena saya ingin Anda memimpin keluarga Anda masing-masing dan berafiliasi dengan keluarga saya. Keluarga Chris akan menjadi pengambil keputusan utama dalam segala hal. Bagaimana menurut kalian berdua? Bieber tersenyum dan menatap mereka berdua. Marlon dan Kaiser tampak tak bernyawa. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga mereka yang menyebabkan mereka salah mendengar Bieber. Beraninya Bieber membuat permintaan seperti itu. Ketiga keluarga itu bersama-sama mengendalikan Falconia selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik, mereka masih memiliki pemahaman tertentu satu sama lain. Kekuatan setiap orang serupa, dan bahkan jika mereka kuat, mereka tidak lebih kuat dari satu sama lain. Beraninya Bieber mengatakan bahwa mereka berdua harus menjadi keluarga terafiliasi dari keluarga Chris dan menuruti keputusan keluarga Chris. Ini merupakan penghinaan bagi kedua keluarga mereka. Mereka semua berada di antara 5 kekuatan utama dunia, namun keluarga Chris ingin melahap mereka. Dari mana datangnya keberaniannya? Bieber, apakah kamu bercanda? Marlon bertanya dengan suara berat. Aku tidak, itulah yang kumaksud. Saya ingin kalian berdua memimpin keluarga Anda masing-masing untuk tunduk kepada saya. Saya bertanya tentang pendapat Anda tentang ini sekarang, kata Bieber sambil tersenyum. Berak, Kaiser membanting tangannya di atas meja. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Bieber sebelum bertanya dengan keras, sialan kamu. Anda ingin keluarga kami menjadikan Anda tuan kami? Bieber, kamu pikir kamu ini siapa? Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina kami seperti ini? Apakah Anda ingin kami bertiga putus? Summerland kuat sekarang, jadi apakah Anda ingin kami dikalahkan oleh Summerland? Atau kamu pikir kamu bisa melahap kita berdua hanya karena aku terluka parah sekarang? Marlon pun berkata dengan wajah muram, tidak, bukan itu masalahnya. Aku tidak bermaksud menghina kalian. Marlon, meskipun kamu tidak terluka, aku akan mengatakan itu. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak setuju denganku, jawab Bieber. Omong kosong, apakah Anda setuju jika saya mengatakan itu? Bieber, karena kamu berani mengatakan itu, kamu seharusnya punya kartu truf, kan? Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami untuk melihat apakah Anda lebih kuat dari kami? Dalam keadaan Anda saat ini, kami tidak akan pernah setuju. Saya tidak berpikir Anda akan setuju juga jika Anda berada di posisi kami. Itu benar, karena saya mengundang Anda ke sini dan berani mengatakan hal seperti itu, saya yakin Anda akan membuat pilihan yang tepat untuk tunduk pada keluarga saya, kata Bieber dengan percaya diri. Kalau begitu tunjukkan pada kami, jangan sembunyikan, jika keluargamu benar-benar dapat menunjukkan kekuatan untuk mendominasi dunia, kami mungkin memandangmu sebagai tuan kami. Kamu salah, aku tidak memenuhi syarat untuk membuatmu memandangku sebagai tuanmu. Siapa yang memenuhi syarat kalau begitu? Saat Marlon selesai bertanya, dia mendengar suara aneh. Aku. Kemudian, seorang lelaki tua kurus masuk. Bieber dengan cepat bangkit dan menyapa dengan hormat, selamat datang, Grandmaster. Grandmaster, Marlon dan Kaiser terkejut. Sejauh yang mereka tahu, anggota dengan status tertinggi dalam keluarga Chris adalah Bieber. Siapakah lelaki tua yang baru saja dia panggil Grandmaster ini? Bagaimana mereka tidak tahu bahwa keluarga Chris memiliki orang seperti itu yang akan membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa berperilaku sangat hormat kepadanya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 794. Siapa ini? Tanya Marlon sambil menatap lelaki tua itu. Izinkan saya memperkenalkan kalian, ini adalah Grandmaster dari keluarga Chris, Lord Bon Chris, yang juga merupakan orang terhebat dalam sejarah keluarga saya. 400 tahun yang lalu, dia membawa kemuliaan bagi keluarga Chris, dan sekarang dia bangun, jadi dia akan memimpin keluarga Chris untuk mengejutkan seluruh dunia dan menjadikan keluarga Chris penguasa dunia lagi. Jika Anda tunduk pada keluarga saya saat ini, Anda juga dapat menempati tempat di dunia di masa depan, jika tidak, Anda hanya bisa menunggu untuk dihancurkan, kata Bieber bersemangat. Apa? Dia dari 400 tahun yang lalu? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kekuatan medan magnet meningkat, rata-rata orang memiliki umur sekitar 100 tahun. Ditambah lagi, jika gas rangker puncak ini mengontrol konsumsi mereka dan membuat organ mereka memperlambat proses penuaan, mereka hanya dapat hidup paling lama sekitar 200 tahun. Bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu masih hidup hari ini? Apa Anda sedang bercanda? Bieber, apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin seseorang dari 400 tahun yang lalu hidup sampai sekarang? Anda dan saya sama-sama adalah rangker dewa puncak. Tidak peduli bagaimana kita membatasi konsumsi kita sendiri, umur kita tidak boleh melebihi 200 tahun. Dari mana Anda mendapatkan orang tua ini? Selain itu, Anda benar-benar memanggilnya sebagai Grandmaster?
Saya pikir Anda mengalami kemunduran. Apa yang disebut kepercayaan diri Anda adalah dia? Ini lucu, kata Kaisar sinis. Dia tidak akan pernah percaya bahwa lelaki tua itu adalah seseorang dari 400 tahun yang lalu karena tidak ada yang bisa bertahan selama itu. Bieber benar-benar menghina kecerdasan mereka. Pria tua kurus itu menoleh dan melirik Kaisar. Itu hanya sekilas. Tapi itu membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Bahkan Marlon yang berada tidak jauh darinya merasakan energi mengerikan menyebar. Keduanya menatap Bond dengan kaget. Bagaimana lelaki tua kurus ini bisa begitu menekan mereka? Mereka adalah kekuatan tertinggi di puncak Gatreng, dan mereka adalah kekuatan tempur terkuat di dunia. Bahkan pembangkit tenaga listrik di atas tidak akan mampu memberikan begitu banyak tekanan pada mereka. Mungkinkah Kaisar dan Marlon memikirkan satu kemungkinan, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Keduanya saling memandang ketika Bieber berbicara. Aku lupa memberitahu kalian berdua bahwa memang, Rangker Dewa Puncak tidak bisa hidup begitu lama. Tetapi Lord Bond melampaui puncak Gatreng 400 tahun yang lalu dan dia mengambil langkah kecil itu dan mencapai level lain. Plus, keluarga saya menemukan magnetit besar dengan medan magnet berlapis. Selain itu, Grandmaster mempraktikkan teknik pernapasan khusus. Dengan begitu banyak kondisi, dia mampu mencapai ini. Lebih-lebih lagi, Grandmaster telah tertidur selama 400 tahun dan baru saja bangun. Apa? Kaisar dan Marlon terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak dapat mendengar apapun selain, Lord Bond melampaui puncak Gatreng 400 tahun yang lalu dan dia mengambil langkah kecil itu dan mencapai level lain. Mereka telah memikirkan kemungkinan ini, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Sekarang setelah mereka mendengar Bieber mengatakannya sendiri, keterkejutan di hati mereka tidak mungkin bertambah lagi. Seseorang benar-benar melampaui peringkat Dewa Puncak, apalagi pria ini berdiri di depan mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 795. Tidak heran jika satu tatapan darinya bisa memberi begitu banyak tekanan pada dua Gatrangker puncak ini. Begitu, ini Lord Bond. Kami kurang dalam persepsi dan menyinggung Anda. Kuharap kau bisa memaafkan kami karena bersikap kasar. Lord Bond. Marlon segera berdiri, menyatukan tangannya, dan berkata dengan hormat. Saya juga memohon Lord Bond untuk memaafkan kami karena tidak masuk akal. Kaisar juga berkata dengan hormat. Keduanya mempelajari kekuatan Bond dan dengan cepat mengakui kesalahan mereka. Pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui puncak Gatreng ini bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Akan mudah bagi orang ini untuk membunuh mereka di sini dan saat ini. Keduanya hanya bisa dengan hormat mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Bond tidak benar-benar kembali ke masa jayanya dan karenanya tidak ingin mengambil tindakan. Kalau tidak, keluarga Chris bisa langsung menghancurkan semua keluarga kuat di dunia dan mendominasi dunia. Apakah mereka akan terus memuntahkan omong kosong di sini hanya untuk mengikat kedua keluarga ini? Lebih kuat dari puncak Gatrankers. Hanya saja Bond baru saja bangun dan setelah 400 tahun. Dia lebih menghargai hidupnya daripada mereka, jadi dia hanya akan bertarung jika dia sama sekali tidak punya pilihan. Begitu dia melakukannya, kerusakan pada tubuhnya tidak akan dapat diubah bahkan jika dia menang. Itu juga akan mengurangi umurnya. Bagi Bond yang baru saja bangun tidur, tidak ada yang lebih penting dari nyawanya. Selama ini, ia juga mengumpulkan berbagai suplemen setiap hari untuk menjaga kesehatannya. Baiklah, kalian berdua akan mengikutiku mulai sekarang. Sejak saya terbangun, saya akan menulis ulang dunia. Selama Anda mengikuti jejak keluarga Chris, tentu saja saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Bond. Suaranya sepertinya memiliki semacam sihir dan membuat mereka berdua bersemangat. Ya, Lord Bond, saya pasti akan memimpin semua anggota keluarga Mosley untuk mengikuti jejak keluarga Chris di masa depan. Kami akan membawa keluarga Chris sebagai satu-satunya pemandu kami, jawab Marlon sambil membungkuk. Saya juga, saya pasti akan memimpin keluarga Oxys untuk mengikuti jejak keluarga Chris dan menjadikan keluarga Chris sebagai satu-satunya pemandu kami, kata Kaisar juga. Bagus. Itu saja untuk hari ini, kalian berdua bisa pergi. Mengintegrasikan keluarga. Tujuan pertama kami adalah Underworld Alliance. Setelah kami menggabungkan kekuatan ini, kami akan pergi ke Summerland untuk melihat betapa misterius dan kuatnya negara ini sebenarnya. 3 hari kemudian, David telah sembuh total. Oleh karena itu, dia kembali ke Summerland bersama Pearl. Pearl terus menuju ke Springfield untuk menangani semua urusan ibu kota Liga Timur. Sementara itu, David kembali ke ibu kota dan langsung berangkat untuk melihat Mason. Ini karena Mason telah menelepon David dan menyuruh David pergi menemuinya begitu dia kembali ke ibu kota. Kebetulan David juga ingin menanyakan sesuatu kepada Mason. Di dalam kediaman tempat Mason tinggal,
David duduk diam sementara Mason terus menatapnya. Tuan Tua Stefani, tolong jangan menatapku seperti itu. Ini bukan pertama kalinya Anda melihat saya, kata David dengan senyum masam. Saya tidak pernah membayangkan ini. Aku tidak pernah membayangkan ini dalam 100 tahun, David. Anda baru berusia 22 tahun dan Anda telah mencapai level ini. Sungguh luar biasa. Sebagai orang yang telah hidup lebih dari 100 tahun, saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan Anda, keluh Mason. Tuan Tua Stefani, saya tidak pantas menerima pujian ini. Saya tidak berpikir saya luar biasa. Sebaliknya, saya masih harus banyak belajar dari Anda, kata David merendah. Apa yang harus kamu pelajari dariku? Kekuatanmu telah melampaui kekuatanku sekarang. Anda seharusnya hampir mencapai puncaknya, bukan? Mason bertanya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 796. Ya, aku akan segera mencapai batas puncak Gatranker, jawab David. Cek, sungguh luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, nak. Benar-benar aneh. Tuan Tua Stefani, apakah Anda memuji saya, atau Anda menghina saya? Pada kenyataannya, saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya. Saya baru saja mencapai kondisi saat ini tanpa alasan. Saya merasa tidak ada kendala, berpura-pura tidak tahu, hanya itu yang bisa dia katakan. Dia tidak bisa mengekspos sistem. Dia hanya akan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang dengan kekuatannya, tidak ada yang berani membawanya pergi untuk penelitian. Bahkan jika seseorang berani melakukannya, mereka harus memiliki kekuatan yang sama dengan David. Setelah beberapa hari akumulasi, poin mewahnya akan melebihi 1000. Dengan 3000 poin, kekuatan pikirannya akan mencapai batas level dewa. Siapa yang akan menjadi lawannya? Saat itu terjadi, mengalahkan Gatranker puncak seperti Marlon akan terasa seperti permainan. David sedikit bersemangat, dia juga ingin melihat alam apa yang akan datang setelah puncak Gatrank. Oke, semua orang punya rahasia. Saya tidak akan khawatir tentang ini, dan saya tidak ingin tahu bagaimana Anda mencapai kekuatan ini. Saya hanya tahu bahwa Anda adalah seorang Sommerlander, dan Anda adalah seorang Sommerlander dengan rasa tanggung jawab yang kuat, jadi sisanya tidak masalah, kata Mason sambil melambaikan tangannya. Tuan Tua Stefani, saya ingin bertanya apa bencana itu. Ini juga untuk menyiapkan mental saya, tanya David tentang topik yang berbeda. Inilah yang paling dia khawatirkan sekarang, melihat bahwa dia akan segera tak terkalahkan di bumi, malapetaka adalah satu-satunya hal yang dapat mengancamnya. Dia harus memahaminya dengan jelas sehingga dia bisa siap menghadapinya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa bencana itu, tetapi menurut berbagai dokumen sejarah, bumi akan menghadapi bencana di abad ini yang dapat mengubah nasib umat manusia di bumi, kata Mason. Abad ini, artinya, akan ada bencana dalam 50 tahun ke depan, tanya David. Ya, malapetaka akan terjadi dalam 50 tahun. Mungkin besok, atau mungkin hari terakhir abad ini, kata Mason. Bagaimana kamu begitu yakin? Dokumen sejarah mungkin tidak akurat, kan? Ada banyak kasus di mana prediksi ini terjadi. Ini berbeda. Satu kekuatan mencatat ramalan lain. Tetapi dalam kasus bencana, hampir semua keluarga dan sekte dengan sejarah sekecil apapun memiliki catatan. Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana orang-orang di zaman kuno mendapatkan hasil ini, jadi saya hanya dapat melakukan yang terbaik untuk menghadapinya seaktif mungkin dan berharap dapat melewatinya dengan aman. Jadi begitu. David tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak mengerti metode orang-orang di zaman kuno. Namun, karena semua orang mengatakan demikian, pasti ada dasar untuk itu. Dalam hal ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mencoba meningkatkan kekuatannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa membantu manusia di bumi melewati bencana ini dengan aman. David, tidakkah menurutmu kamu luar biasa? 22 tahun kebetulan muncul pada periode ketika malapetaka akan datang. Apa maksudmu, Tuan Tua Stefani? Kamu adalah kunci yang diatur oleh Tuhan untuk membantu umat manusia di bumi mengatasi bencana, dan itulah mengapa kamu dapat mencapai hal-hal seperti itu di usia yang begitu muda. Namun, Anda tidak bisa santai, karena puncaknya, Gatranker jelas tidak cukup untuk menghadapi malapetaka. Anda harus terus bergerak maju dan mendahului kami semua sehingga Anda dapat memiliki peluang bagus. Jangan mengecewakan bakatmu, kata Mason dengan serius. Aku mengerti. Tuan Tua Stefani, jangan khawatir. Saya akan terus bekerja keras untuk semua orang dan untuk diri saya sendiri. Keluarga dan teman-teman saya ada di sini. Oleh karena itu, apapun malapetaka itu, saya tidak akan membiarkannya berhasil, jawab David juga dengan sungguh-sungguh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 797. Aku lega. Mason tersenyum dan mengangguk. David,
katakan padaku, seberapa kuat Marlon sekarang? Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Untuk mengurangi konsumsinya dan hidup lebih lama, dia seharusnya menyendiri selama ini, tanya Mason. Dia memang dalam persembunyian. Dia baru keluar dari retret bawah tanah setelah aku hampir memusnahkan seluruh keluarga Mosley. Dia cukup kuat, dan dia memiliki banyak pengalaman tempur. Jika saya tidak hampir mencapai batas puncak peringkat dewa, saya mungkin bukan lawannya, jawab David. Dia tidak bertarung selama beberapa dekade, dia mengumpulkannya selangkah demi selangkah. Tidak seperti Anda, yang ranahnya meningkat begitu cepat. Yang kurang darimu sekarang adalah pengalaman bertempur, jadi kamu harus mencari kesempatan untuk mengasah diri. Jika tidak, Anda akan dengan mudah menderita kerugian saat menghadapi lawan dengan level yang sama. Tuan Tua Stephanie, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana saya bisa berlatih tanpa lawan? Pengalaman hanya bisa dipelajari dalam pertempuran yang sebenarnya, kata David dengan senyum masam. Dia hanya bertarung beberapa kali sejauh ini. Sementara itu, dia akan menekan kekuatan aslinya di sebagian besar kesempatan ini dan masih membunuh lawannya secara instan. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Meskipun dia bisa mengumpulkan sedikit pengalaman melalui pembunuhan instan, dibandingkan dengan pengalaman yang terakumulasi dalam pertarungan yang seimbang, itu masih kurang. David merasa bahwa pengalaman yang terkumpul di semua pertempuran sebelumnya tidak sebanyak pengalaman yang terkumpul dalam pertempuran dengan Marlon kali ini. Dia sekarang berpikir tentang apakah dia harus pergi mencari God Ranker puncak sesekali untuk melakukan duel persahabatan dengan mereka. Dia masih belum bertarung dengan beberapa God Ranker puncak di luar negeri. Namun, setelah dia memikirkannya, dia menyadari itu mungkin tidak berhasil. Dia akan melampaui puncak God Rank. Bukankah dia akan memberi mereka kekalahan telak jika dia melawan mereka? Lupakan saja, dia akan segera tak terkalahkan. Bahkan jika dia ingin menemukan seseorang yang setingkat dengannya, dia tidak bisa. Apakah Anda ingin saya berlatih dengan Anda? Kentut tua seperti saya bisa. Tidak, Tuan Tua, jika Anda mulai sekarang, itu akan menghabiskan banyak harapan hidup Anda. Saya akhirnya membantu Anda untuk memperpanjang sedikit, jadi jangan sia-siakan. Jika habis, saya tidak dapat membantu Anda menambahkannya lagi, David dengan cepat menolak. Tidak apa, denganmu di sini, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati sekarang. Plus, tidak akan terjadi apa-apa di Summerland. Jadi ini bisa dianggap sebagai saya menggunakan sedikit kemampuan saya untuk bertarung. Mason tidak peduli, dia sudah menganggap enteng hidup dan mati. Dulu, dia selalu mengkhawatirkan Summerland. Kesulitan, sekarang David telah mengungguli dia, dan dia masih bisa melindungi Summerland meski dia sudah pergi. Saya tidak berani. Selain itu, saya meningkat sangat cepat sekarang dan sangat sulit untuk bertemu orang-orang dengan level yang sama, jadi tidak perlu untuk itu. Jangan khawatir tentang itu. Lebih penting hidup bahagia selama beberapa tahun daripada apapun, David tetap menolak. Apakah Mason bercanda? Dia adalah tulang punggung seluruh Summerland. Jika seseorang tahu dia menggunakan harapan hidup Mason untuk mengumpulkan pertempuran, pengalaman, mereka akan memarahinya sampai mati. Air liur semua orang di Summerland sudah cukup untuk menenggelamkannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 798. Plus, dia juga tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Mengapa dia membutuhkan pengalaman tempur? Dia bisa langsung membunuh mereka. Kalau begitu kentut tua sepertiku sudah tidak berguna, desah Mason. Dalam kehidupan ini, dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mendukung kebangkitan Summerland. Dia bahkan tidak berani mati. Sekarang David tiba-tiba naik daun. Meskipun dia senang, dia juga sedikit kecewa. Jangan katakan itu, kamu telah mendedikasikan seluruh hidupmu untuk Summerland dan inilah waktunya untuk istirahat. Anda dapat berjalan-jalan dengan anjing, menghabiskan waktu bersama anak dan cucu Anda, dan menikmati berada di sekitar keluarga Anda. Selain itu, selama Anda di sini, Summerland akan sangat stabil. Meskipun saya memiliki kekuatan, prestise saya jauh lebih buruk daripada Anda, dan selain itu, saya tidak suka tampil di TV setiap hari. Mata Mason tiba-tiba berbinar dan berkata, David, saya juga ingin menikmati berada di sekitar keluarga saya, tetapi saya hanya memiliki satu cicit perempuan. Karena dia sangat menyayangimu, mengapa kamu tidak bergegas dan punya bayi dengannya? Itu juga akan memenuhi keinginanku. Ketika David mendengarnya, oh tidak, bukankah aku menembak diriku sendiri sekarang? Bicaralah sebelum berpikir lagi. David menjawab dengan senyum masam, Tuan Tua Stephanie, kenapa kamu menyebutkannya? Ini lagi, saya punya pacar, dan sejak merugikan kehidupan baru, jadi, bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting bagiku saat ini, tolong selamatkan aku. Bagaimana jika malapetaka datang 50 tahun kemudian?
Anda tidak bisa menunggu selamanya dan tidak memiliki anak dalam hidup Anda, bukan? Adapun pacar Anda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lihatlah keluarga yang kuat di Summerland sekarang, siapa di antara mereka yang tidak memiliki banyak istri hanya untuk menghasilkan lebih banyak keturunan? Dengan kekuatanmu saat ini, keluarga Liddell cepat atau lambat akan menjadi keluarga nomor satu di Summerland, jadi bagaimana mungkin kamu tidak memiliki keturunan untuk menghidupi keluargamu? Bujuk Mason. David terkejut dengan apa yang dikatakan Mason. Sosok beberapa wanita di sekitarnya muncul di benaknya. Kalau saja mereka semua setuju, sepertinya aku juga tidak bisa menolak. Lupakan, lupakan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Bencana itu seperti pedang yang tergantung di atas kepala kita yang bisa jatuh kapan saja. Kita harus melewati bencana dengan aman terlebih dahulu. Tuan tua, tapi saya tidak bisa berpikir seperti itu. Anda mengatakan bahwa saya dilahirkan untuk menghadapi malapetaka, jadi saya harus mendorong diri saya setiap saat, berusaha untuk memperbaiki diri, dan hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari sebelum malapetaka. Hanya dengan begitu saya dapat memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi malapetaka, bukan begitu? Mason hendak berbicara ketika pintu kediaman didorong terbuka. Julia masuk dari luar. Ketika dia melihat David, dia sangat gembira. Kemudian, dia datang dengan cepat. David juga ada di sini. Kebetulan saya sedang mencari kalian, saya tidak menyangka kalian semua ada di sini, kata Julia dengan gembira. Mengapa? Apakah kamu sangat senang David ada di sini sehingga kamu lupa tentang kakek buyutmu? Mason menggoda sambil tersenyum. Kakek buyut, apa yang kamu bicarakan? Saya benar-benar perlu berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Karena David sudah kembali, maka kita bisa membicarakannya di sini dan kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk mengambil tindakan, kata Julia dengan wajah memerah. Saya baru saja tiba. Apa yang Anda ingin Tuan Tua Stephanie lakukan? Tanya David. Menurut informasi, kami menemukan jejak keluarga Dominic dan Star Alliance. Mereka sekarang bersatu dan bersiap untuk melarikan diri dari Summerland. Mereka telah mencapai perbatasan Summerland dan bersiap untuk melintasi hutan tua untuk meninggalkan Summerland. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 799. Apakah Anda pikir kita harus membuat mereka tinggal atau haruskah kita membiarkan mereka pergi? Tanya Julia. David tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandang Mason dan bertanya, bagaimana menurutmu, Tuan Tua Stephanie? Simpan mereka di sini. Jika kita membiarkan mereka pergi, saya khawatir saya akan membiarkan mereka kembali ke sarang mereka lagi. Saya baik hati dan membiarkan keluarga Haran pergi. Tetapi Anda dapat melihat bahwa mereka tidak hanya tidak menghargainya, tetapi mereka juga bersatu dengan kekuatan lain untuk menyakiti Summerland. Orang-orang ini akan selalu egois, mereka tidak pernah memiliki hati yang bersyukur, dan ide mereka tidak sesuai dengan ide kita, jadi kita tidak akan pernah menjadi teman. Tuan Tua Stephanie, itulah yang kupikirkan. Saya juga berpikir bahwa kita harus membunuh mereka semua. Jika kami mengungkapkan diri kami beberapa hari kemudian kali ini, mereka akan mengguncang fondasi Summerland. Bagaimana orang biasa menahan godaan cuci otak dari seniman bela diri? Dalam waktu singkat ini, keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah hancur dan orang-orang terbunuh. Menurut saya, orang-orang itu pantas mati, kata David dengan serius. Tidak apa-apa, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Turunkan saja dalang yang kuat, tidak perlu membunuh mereka semua. Sisa bajingan itu tidak akan membuat terlalu banyak masalah. Anda harus memberi mereka kesempatan untuk berubah. Mason masih sedikit penyanyang saat dia memerintahkan David. Oke, begitu, tapi Tuan Tua Stephanie, aku punya permintaan lain. Ayo kita dengarkan. Setelah kejadian mengenai keluarga Dominic dan Star Alliance ini, seniman bela diri secara bertahap muncul di antara orang-orang biasa. Saya pikir kita tidak perlu bersembunyi lagi. Kami hanya harus menerbitkan pemberitahuan tentang seniman bela diri dengan nama resmi Summerland untuk menghilangkan rasa ingin tahu mereka. Oke, kamu dan Julia bisa mengetahuinya. Summerland sekarang menjadi milik anak-anak muda dan ide-ide lama kita harus dihapuskan. David kemudian mengobrol dengan Mason sebentar sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia harus buru-buru mencegat keluarga Dominic dan Star Alliance. Saat ini di Summerland, hanya dia dan Mason yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mason tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa pergi sendiri. Setelah meninggalkan kediaman Mason, David tidak sempat mengunjungi Celia. Sebaliknya, dia terbang langsung ke sebuah kota di perbatasan Summerland. Setelah turun dari pesawat, David bergegas ke perbatasan tanpa henti. Keluarga Dominic dan Star Alliance tidak lemah. Menurut kecerdasan mereka, keluarga Dominic dan Star Alliance memiliki total 3 Gatranker akhir, 7 Gatranker menengah, dan 13 Gatranker pemula.
Tujuan David adalah untuk membunuh semua penjaga peringkat dewa dan menghapus semua peringkat naga. Dia tidak akan pernah memberi kedua kekuatan ini kesempatan untuk bangkit kembali. Mereka tidak bisa membiarkan apa yang terjadi dengan keluarga Haran terulang kembali. Hari mulai gelap ketika dia mendekati perbatasan. David menemukan sebuah kota kecil dan akan beristirahat untuk malam sebelum mengejar keluarga Dominic dan Star Alliance keesokan harinya. Dia sama sekali tidak khawatir orang-orang ini akan melarikan diri. Dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya sekarang karena dia masih di Summerland. Namun, ketika dia sampai di hutan tua di perbatasan besok, dia akan bisa memberikan segalanya. Dengan bantuan kekuatan pikirannya, dia akan segera menyusul orang-orang ini. Orang-orang dari keluarga Dominic dan Star Alliance tidak bisa lepas dari genggamannya. Akan memalukan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa gagal merawat orang-orang ini. Saat senja, David berjalan ke kota yang cukup ramai. Jalanan terang benderang. David sedang berjalan di jalan melihat orang-orang yang datang dan pergi. Tempat itu penuh dengan tawa dan kegembiraan. David tidak menyangka kota terpencil seperti itu akan begitu makmur. Pada saat yang sama, hatinya semakin berat. Krisis Summerland telah berlalu untuk saat ini, tetapi malapetaka yang akan datang dalam 50 tahun itu seperti gunung yang menekan hati David. Dia ingin melindungi semua yang dia miliki saat ini, tetapi dia tidak tahu apa bencana itu. Jadi, dari mana dia akan memulai? Kadang-kadang, David berpikir bahwa menjadi orang normal itu baik. Dia tidak perlu khawatir tentang kekacauan ini, dan dia bisa hidup sesuka hatinya. Sekarang dia semakin kuat, tanggung jawab relatifnya juga meningkat. Aku harus meningkatkan kekuatanku dulu. Apapun yang terjadi, aku harus memberikan segalanya untuk menghadapinya. David menemukan restoran lokal dan makan sederhana. Kemudian, dia menemukan sebuah motel kecil dan beristirahat di sana selama 1 malam. Tidak ada hotel di tempat sekecil itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 800. Keesokan paginya, David meninggalkan kota saat langit baru saja terang dan langsung menuju ke perbatasan. Namun, dia tetap tidak memilih untuk terbang langsung. Bagaimanapun, dia masih di Summerland. Jika dia terbang terlalu rendah, tidak baik jika seseorang melihatnya. Jika dia terbang terlalu tinggi, dia tidak akan melacaknya. Perbatasan semakin dekat, dan langit juga semakin cerah. David melihat sebuah desa di depan. Dia ingin mengitarinya, tetapi dia memperhatikan bahwa gerbang desa telah rusak parah. David merasa ada yang tidak beres. Karena itu, dia berhenti dan masuk untuk melihat-lihat. Desa itu tidak besar dan hanya ada sekitar selusin rumah tangga di dalamnya. Namun, pemandangan itu benar-benar kacau, dan sepertinya tidak ada orang di sekitarnya. Kelihatannya desa ini pernah didatangi bandit seperti di episode-episode di televisi. Namun, bagaimana mungkin ada bandit di zaman sekarang ini? Juga tidak terlihat seperti relokasi kolektif karena jalurnya masih segar. Sepertinya itu dilakukan 2 atau 3 hari yang lalu. David melepaskan kekuatan pikirannya dan menyelimuti seluruh desa. Kemudian, dia tertegun. Segera, dia memilih sebuah rumah dan mendorong membuka pintu. Adegan di depannya mengejutkannya. Dia melihat 20 atau 30 mayat hangus tergeletak di seluruh ruangan, dan beberapa bahkan terlihat seperti anak-anak. Boom! Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu kejam. David tidak bisa mengendalikan amarahnya. Energinya sebagai puncak Gatranker meledak dengan hebat. Boom 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 boom. Suara rumah yang runtuh terdengar dan desa itu rata dengan tanah. Hanya David yang berdiri di sana sendirian. Dia melotot ke depan dengan sepasang mata merah darah yang membuatnya tampak seperti binatang buas. Setelah berdiri di sana selama beberapa menit, David datang ke rumah. Dia menahan energi kekerasannya dan memberi hormat kepada mayat-mayat itu. Kemudian dengan hentakan kaki kanannya, tanah mulai runtuh. David melompat keluar dan tubuh hangus ini perlahan tenggelam ke dalam tanah dan terkubur di dalamnya. Segera setelah itu, David melepaskan kekuatan pikirannya. Dia mencari jejak gerombolan penjahat yang pergi dan segera mengejar mereka. Jelas, ini semua buatan manusia. Ketika Anda mempertimbangkan siapa yang bisa melakukan hal seperti itu secara diam-diam, itu hanya seniman bela diri. Selain keluarga Dominic dan Star Alliance, tidak ada orang lain yang mungkin melakukan hal seperti itu. Ini karena ini persis arah di mana kedua kekuatan bersiap untuk melarikan diri dari Summerland. David bertanya-tanya mengapa orang-orang ini melakukan ini. Penduduk desa hanyalah sekelompok orang biasa yang hidup di kelas bawah. Apa yang dilakukan penduduk desa untuk menyinggung perasaan mereka? Apakah sangat buruk sehingga mereka perlu memusnahkan seluruh desa? Apakah orang biasa bukan manusia bagi mereka? Itulah sebabnya mereka bisa membunuh mereka sesuka mereka? Atau apakah mereka hanya ingin melampiaskan ketidakpuasan mereka dan membalas dendam tanah air? Tidak heran Mason menolak membiarkan mereka muncul kembali.
Benar saja, mereka hanyalah sekelompok pemberontak. David harus membunuh mereka. Awalnya, Mason mengatakan bahwa hanya membunuh beberapa dalang yang kuat yang akan dilakukan dan David setuju. Namun, dia telah berubah pikiran. Mereka bahkan bisa membunuh orang yang tidak memiliki keluhan dan kebencian terhadap mereka. Karena itu, orang-orang ini pantas mati. Mereka akan terus membuat masalah jika David mempertahankan mereka juga. Karena itu, dia mungkin juga menyingkirkan mereka lebih cepat. David mengejar jejak kaki sambil dipenuhi amarah. Dia juga ingin membiarkan orang-orang ini merasakan bagaimana rasanya keluarga mereka dimusnahkan dan dimusnahkan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.